Tunjukkan tanda cinta. Untuk beberapa detik, Dr. Dimas menatap mata Rere dan mengunci Rere dengan kedua tangannya. Hingga Rere tidak bisa bergerak dan bersandar mepet di dinding lift. Barulah Dr. Dimas melepaskannya ketika mata mereka sudah saling menatap dan terlihat sedikit ketakutan di mata Rere. Lalu dia kembali menatap ke pintu lift yang sudah terbuka, menggandeng tangan Rere menuju ke ruang perawatan Angel. Kenapa tatapannya begitu menyeramkan? Sepertinya aku adalah tokoh pesakitan di dalam film thriller. Dia tidak akan melakukan apapun yang buruk padaku, kan? Karena kalau dia berani melakukan itu, aku tidak segan-segan untuk menghubungi Rasha atau papaku. Dia harus tahu siapa aku, karena aku tidak bisa dipermainkan. Tapi bagaimana kalau dia memang tidak takut dengan semua ancaman itu? Tidak mungkin. Dia sepertinya orang baik. Dia sangat mencintai anaknya. Dan dia mengancamku seperti tadi karena aku saja yang cerewet mengomentarinya. Sebaiknya aku tidak perlu lagi mengganggunya dan mengikuti saja saran yang diberikan olehnya untuk kedamaian hidup kami berdua. Selama aku menebus semua kesalahanku yang telah bicara sembarangan dan berjanji sembarangan. Gumam Rere di dalam hatinya yang sedikit ketakutan melihat tingkah Dr. Dimas. Tadi Dr. Dimas memang baik-baik saja, tapi hanya karena dia berjalan lambat, emosinya langsung menggebu-gebu. Ini membuat Rere sedikit ketakutan. Kenapa kau berhenti? Rere mendongak melihat kepala belakang Dr. Dimas menunggu jawaban karena tiba-tiba berhenti. Padahal jarak mereka masuk ke dalam ruang perawatan kurang dari 3 meter lagi. Lalu kemudian Dr. Dimas membalikkan badannya. Maafkan aku. Tadi aku berkata kasar padamu. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku harap kau tidak melampiaskan kemarahanmu kepada anakku. Karena kalau kau ingin marah, marahlah padaku atas perbuatanku. Tapi jangan pernah menyakiti Angelisa yang ada di dalam sana. Dr. Dimas menatap lekat mata Rere dengan tatapan yang mematikan di balik kacamatanya. Kau pikir aku adalah tipikal orang yang berani berbuat buruk kepada seorang anak? Rere menggeleng-gelengkan kepalanya, lalu melanjutkan lagi kalimatnya. Kalaupun aku kesal kepadamu sampai ingin membunuhmu, aku tidak akan pernah menyakiti Angelisa. Karena bagaimanapun, kau bukanlah Angelisa, dan Angelisa bukan dirimu. Angelisa tidak menyakitiku dengan kata-katanya ataupun dengan perbuatannya, sehingga tidak ada alasan bagiku untuk menghukumnya atau memarahinya. Apa kau mengerti? Rere bicara sambil melotot, nyolot kepada Dr. Dimas. Dr. Dimas mengangguk dan menelan salivanya. Terima kasih atas semua bantuanmu dan penjelasan yang kau berikan padaku. Dr. Dimas berbalik arah melanjutkan langkahnya masuk ke dalam ruang perawatan. Hanya itu. Aku sudah memakinya. Tanggapannya hanya begitu. Ingin rasanya Rere menjerit melihat kelakuan Dr. Dimas. Papa, Tante Rere. Angelisa berteriak antusias melihat dua orang yang sudah dinanti-nantinya dari tadi. Angelisa sempat berpikir bahwa neneknya sengaja berbohong padanya kalau Rere akan datang kembali. Sehingga Angelisa berkali-kali menangis, hingga akhirnya Amelia harus berkali-kali pula menelpon Dimas dan Dimas terus-terusan menenangkan Angel via telepon. Kalau papa berbohong padaku, aku tidak akan lagi mau makan. Aku tidak akan makan nasi kalau Tante Rere belum sampai ke sini. Itulah yang dikatakan oleh Angelisa sebelum jam makan siang. Oleh karena itu, Dr. Dimas buru-buru untuk menjemput Rere. Tapi waktu perjalanan sampai ke sini sudah lewat 1,5 jam dari jam makan siang. Untungnya, Amelia yang cukup cerdas berhasil membujuk Angelisa dengan meminta Dimas mengirimkan foto Rere dan dirinya sedang menuju ke rumah sakit.
Angel sayang, lihatlah apa yang tante bawa. Rere bicara sambil memperlihatkan 4 kotak donat kepada Angel dan mendekat ke tempat tidur lalu mengecup dahi Angel. Banyak banget, aku suka banget sama donat. Tante baik banget udah beliin aku donat sebanyak ini. Angel, tante belinya banyak dan ini semua gak akan habis sama Angel. Bagaimana kalau nanti Angel berbagi? Rere memang berencana untuk menaruh 1 kotak tadi di meja perawat. Tapi karena Dokter Dimas yang terburu-buru membuat Rere lupa untuk menaruh kotak donat di sana. Berbagi ke siapa, Tante? Tanya Angel bingung. Mungkin bisa berbagi ke perawat yang sudah menjaga Angel selama ini dan membantu Angel untuk cepat sembuh. Lalu Angel bisa pulang dan bisa bermain lagi. Angel mengangguk dan wajahnya menunjukkan dirinya sangat antusias untuk berbagi. Angel, Papa punya kabar bagus untuk Angel. Dokter Dimas mendekat, lalu duduk di sisi yang berlawanan dengan sisi tempat tidur yang diduduki oleh Rere. Kabar apa, Pak? Mata Angel berbinar-binar menunggu kabar yang ingin diberikan oleh Dokter Dimas. Dia seakan tidak sabar dan menatap lekat mata Dokter Dimas. Mulai hari ini, Angel bisa memanggil dengan sebutan Mama. Karena Papa sudah menikah dengan Tante Riri. Angel tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dirinya hanya menarik nafas dan membiarkan mulutnya terbuka, lalu menatap Riri dan memeluk tubuh Riri. Tante Riri, makasih udah mau menjadi Mama Angel. Sekarang Angel sudah punya Mama. Mama yang sangat cantik. Mama yang sayang sama Angel. Mama yang mau bermain sama Angel. Mama yang mau ajarin Angel banyak hal. Mulai hari ini, Angel akan tidur sama Mama sama Papa. Dan Angel gak akan lagi dihina sama teman Angel. Karena Angel sudah punya Mama yang sangat cantik, yang sayang sama Angel. Setelah ada di dalam dekapan Riri, Angel langsung bicara melontarkan semua isi hatinya. Apa yang terlontar dari bibir Angel membuat semua orang yang ada di dalam ruang perawatan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Amelia hanya bisa meneteskan air mata, tak tahan dengan apa yang tadi baru saja diucapkan oleh Angel. Begitupun Dokter Dimas, yang menghapus titik bening di sudut matanya dengan memalingkan wajahnya dari Angel dan Riri, karena tidak ingin seorang pun melihatnya menangis. Lalu Riri pun juga sama, mendekap erat tubuh Angel semakin erat, dan Riri mengecup kepala Angel. Hatinya sangat bahagia melihat Angel begitu menginginkannya. Sejak aku kecil, aku ingin sekali dianggap berharga, dan Angel telah memberikan rasa itu di dalam diriku. Aku bahkan tahu betapa berharganya aku dalam keluarga prayoga setelah Angel menyatakan keinginannya untuk bersama denganku. Sebelumnya, aku hanya merasa sebagai seorang yang tidak berguna dalam keluarga itu, yang tidak bisa memberikan kebanggaan pada keluarga. Tapi karena Angel, aku bisa melihat betapa cintanya Papa padaku. Dan karena Angel, aku bisa melihat betapa sayangnya Rasya padaku sehingga mereka seakan ingin menjagaku terus. Terima kasih Angel. Gumam Riri di dalam hatinya yang begitu bahagia menemukan Angel. Dan sebagai balasannya, Riri ingin memberikan yang terbaik bagi Angel. Angel sudah sangat menyayangi wanita ini. Dan berharap bahwa wanita ini bisa menjadi mamanya. Aku harus bergerak cepat dan menguji seberapa baik wanita ini untuk Angel. Aku tetap masih merasa bahwa Dewi adalah wanita yang terbaik untuk anakku Dimas. Dan wanita ini sudah menjadi duri dalam hubungan antara Dewi dengan Dimas. Dia juga sudah merusak hubungan antara aku dengan Jeng Anita. Aku sangat tidak menyukai wanita ini. Tapi demi cucuku, aku akan menguji wanita ini benar-benar. Dia tidak akan pernah bisa hidup dengan mudah di rumah itu, karena aku tidak akan pernah membiarkannya. Gumam Amelia di dalam hatinya yang semakin gusar, melihat sikap Angel yang semakin dekat dengan Riri.
Angel semakin menyayangimu. Ada sedikit rasa khawatir dalam diriku bahwa ketika kau pergi, akan sangat melukai Angel. Tapi aku akan berusaha sekuat mungkin untuk menjelaskan semuanya kepada Angel, sehingga dia bisa melapangkan kepergianmu. Kau sudah memiliki orang yang kau cintai, dan aku tidak bisa menahanmu lama-lama. Itu tidak adil untukmu. Secepat mungkin, aku akan memberikan pengertian yang dibutuhkan oleh Angel. Gumam Dr. Dimas dalam hatinya yang masih merasa tidak nyaman dengan semua cerita yang telah disampaikan oleh Riri di dalam mobil. Papa, jadi kau sudah menikah dengan mamaku kan? Dr. Dimas mengangguk. Kalau begitu, Papa sayangkan sama mama? Dr. Dimas mengangguk. Kalau begitu, ayo Pak, cepat berikan ciumanmu kepada mama.